Lihat katalog, opsi, biografi sahabat Nabi, Abu Bakar, manusia yang paling berilmu, seri 3. C. Akhlak dan sifat Abu Bakar serta ilmu dan kedudukannya. 1. Ibadah dan ketakwaan Abu Bakar. Abu Bakar mempunyai tingkat ketakwaan dan wara yang tinggi. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat sendiri dan merasakan terus diawasi saat berada di tengah keramaian. Dia sangat memperhatikan kehalalan sesuatu dan menjauhi segala hal yang syubhat diragukan kehalalannya. Suatu hari setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salat subuh, beliau menghadap ke arah sahabatnya dan bertanya, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Umar menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak berniat puasa tadi malam, maka pagi ini saya berbuka. Abu Bakar berkata, tapi saya sempat berniat puasa tadi malam, sehingga pagi ini saya puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah ada di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Abu Bakar berkata, aku mendapat kabar bahwa saudaraku Abdurrahman bin Auf sakit, maka saya sempat mampir ke rumahnya untuk mengetahui kabarnya pagi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin? Umar menjawab, kami baru saja salat wahai Rasulullah dan belum pergi kemana-mana. Abu Bakar berkata, saat saya hendak masuk masjid, ada pengemis yang sedang meminta-minta. Kebetulan ada sepotong roti di tangan Abdurrahman putra Abu Bakar, maka ambil dan saya serahkan pada pengemis tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, bergembiralah engkau Abu Bakar dengan jaminan surga. Dalam kesempatan lain, di salah satu majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar mendengar beliau bersabda, siapa yang menginfakkan sepasang dari hartanya 2 buah ekor dari harta yang dimiliki yang sejenis, seperti 2 kuda, 2 keledai, dan sebagainya, di jalan Allah, akan dipanggil dari berbagai pintu surga, wahai hamba Allah, pintu ini lebih baik. Siapa yang merupakan ahli salat akan dipanggil dari pintu salat, siapa yang ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad, siapa yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-rayyan, dan siapa yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar lalu bertanya, demi ayahku dan ibuku sebagai tebusan untukmu wahai Rasulullah, sungguh bahagia orang yang dipanggil dari semua pintu. Di samping itu Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu menjaga lisannya dan melakukan introspeksi terhadap dirinya. Hingga pernah suatu hari Umar mendapatinya sedang memegangi lidahnya seraya berkata, ini yang sering mendatangkan bahaya bagi diriku. Putrinya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, suatu kali saya mengenakan pakaian rumah yang baru. Saya pun memandanginya dan merasa sangat terkesan. Lalu Abu Bakar bertanya, apa yang kau pandangi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat kepadamu. Kenapa demikian? Abu Bakar menjawab, tiadakah engkau tahu bahwa apabila seorang hamba merasa takjub dengan perhiasan dunia, dia akan dibenci Tuhannya Subhanahu wa Ta'ala hingga ia menanggalkan perhiasan tersebut. Aisyah berkata, aku pun segera menanggalkannya dan mensedekahkannya kepada orang lain. Lalu Abu Bakar berkata, semoga apa yang kau lakukan itu dapat menghapus kesalahanmu tadi. Karena itu, Abu Bakar sangat takut jika dunia dan segala perhiasannya mengejarnya, sehingga dapat menurunkannya dari derajat sidikin yang seolah-olah telah melekat padanya. Suatu saat Abu Bakar pernah minta dibawakan minum, lalu dihadirkanlah ke hadapannya sebuah wadah berisi air dan madu. Ketika dia mendekatkan wadah tersebut ke bibirnya, tiba-tiba dia menjauhkannya dan langsung menangis. Sampai samapi para sahabat yang ada di sekelilingnya ikut menangis. Ketika para sahabat berhenti menangis, Abu Bakar masih terus menangis. Hingga para sahabat berpikir bahwa mereka tidak akan sanggup menyelesaikan masalahnya. Beberapa saat kemudian barulah Abu Bakar berhenti menangis dan mengelap wajahnya. Mereka lalu bertanya, wahai Khalifah Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Abu Bakar menjawab, waktu itu saya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihatnya menjauhkan sesuatu dari dirinya seraya berkata, menjauhlah dariku, menjauhlah dariku. Padahal tidak ada seorang pun bersamanya. Saya pun bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, apa yang engkau dorong? Saya tidak melihat seorang pun bersamamu. Jawab beliau, dunia ini menampakkan segala keindahannya di hadapanku, maka saya katakan padanya, menjauh dariku. Lalu dunia berkata, demi Allah, jika engkau berhasil lepas dariku, maka orang sesudahmu tidak akan bisa terlepas. Maka saya sangat khawatir dunia telah mengejarku, itulah yang membuatku menangis. Di samping sifat wara yang dimilikinya, Abu Bakar juga sangat berhati-hati dalam kebenaran sesuatu bahkan dalam setiap suapan yang masuk ke dalam perutnya. Dia tidak akan mau menerima sesuatu yang terindikasi mengandung syubhat. Ada seorang budak Abu Bakar yang menyerahkan upeti kepadanya. Abu Bakar pun biasa memakan sebagian dari upeti yang diserahkan si budak. Maka suatu kali budak itu menyerahkan sesuatu kepada Abu Bakar dan langsung dimakan oleh Abu Bakar. Tiba-tiba si budak bertanya, tahukah engkau apa itu? Abu Bakar kembali bertanya, apa itu? Budak itu menjelaskan, di masa jahiliyah saya pernah meramal untuk seseorang. Padahal saya tidak pandai meramal, saya hanya membohonginya.
Lalu orang itu datang menemuiku dan memberiku makanan itu. Itulah yang baru saja engkau makan. Mendengar penjelasan si budak, Abu Bakar langsung memasukkan jari tangannya ke dalam tenggorokannya agar bisa muntah. Maka keluarlah semua makanan dari perutnya. Seseorang berkata, semoga Allah merahmatimu. Apakah engkau melakukan itu hanya untuk mengeluarkan satu suapan itu? Abu Bakar berkata, jika suapan itu tidak mau keluar kecuali dengan nyawaku, pasti saya keluarkan nyawaku sekalian. Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka lebih pantas untuknya. Maka saya khawatir, akan tumbuh sebagian dari tubuhku dari setiap makanan itu. Abu Bakar tidak pernah lengah sehari pun dari perbuatannya. Bahkan dia selalu merasa takut kepada Allah dan berkata, aku berharap menjadi sehelai rambut di sisi seorang hamba yang beriman. Jika ada yang memujinya, dia akan berdoa, ya Allah, engkau lebih tahu dariku daripada aku, dan aku lebih tahu diriku daripada mereka. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka, dan ampuni apa yang tidak mereka ketahui, dan jangan hukum aku atas apa yang mereka ucapkan. 2. Infaknya di jalan Allah. Abu Bakar merupakan orang paling dermawan. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang melebihi kedermawanan Abu Bakar. Mari kita perhatikan cerita yang disampaikan Umar bin Khattab berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Kebetulan saat itu aku sedang memiliki sejumlah harta. Maka aku berkata pada diriku sendiri, kali ini aku harus mengalahkan Abu Bakar, maka aku pun datang dengan membawa separuh dari hartaku. Rasulullah bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Jawabku, sebanyak itu juga. Tak lama kemudian datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Rasulullah bertanya padanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Aku berkata dalam hati, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan kedermawanan Abu Bakar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi, Abu Bakar memiliki harta sebanyak 40.000 dinar. Semua itu langsung diinfakannya kepada Rasulullah untuk digunakan di jalan Allah. Dengan harta itu Rasulullah memerdekakan budak dan menolong kaum muslimin. Rasulullah menggunakan harta Abu Bakar itu seperti dia menggunakan hartanya sendiri. Hingga suatu kali Rasulullah pernah bersabda, semuanya yang pernah membantu telah kami balas, kecuali Abu Bakar, dia mempunyai hak atas kami yang nanti akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Tidak ada harta yang memberi manfaat kepadaku lebih besar dari manfaat yang diberikan oleh harta Abu Bakar. 3. Keilmuan Abu Bakar, hadis-hadis yang diriwayatkannya, dan orang-orang yang meriwayatkan hadits darinya. Abu Bakar merupakan pemuka para sidikin di kalangan sahabat yang mulia, paling pertama dari sekelompok manusia yang pertama masuk Islam, manusia paling berani, paling gemar berinfak, paling besar kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling gemar bertaubat, dan takut kepada Allah di kala sendiri dan di tengah keramaian. Lebih dari itu, Abu Bakar juga merupakan manusia yang paling berilmu dan paling faham dengan persoalan agama. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi fatwa. Ketika Ibnu Umar ditanya, siapa yang memberi fatwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab, Abu Bakar dan Umar. Setahuku tidak ada yang lainnya lagi. Karena itulah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau mengutamakan Abu Bakar atas yang lainnya untuk menjadi imam. Tidak ada yang pantas mengimami orang-orang selain orang yang paling baik bacaannya dan paling dalam ilmunya di antara mereka. Begitu juga dalam masalah haji pada tahun ke-9 Hijrah, Abu Bakar diangkat sebagai pimpinan rombongan haji. Tidak ada yang pantas menjadi pemimpin haji selain orang yang paling faham tentang manasiknya dan paling mengerti di antara mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sekelompok orang menolak untuk membayar zakat. Abu Bakar pun mengambil sikap tegas, sikap yang amat terkenal dalam sejarah. Dia berkata, demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan zakat. Sesungguhnya zakat adalah haknya harta. Demi Allah, jika mereka menolak membayar seutas tali pengikat unta yang sebelumnya mereka tunaikan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan saya perangi mereka dengan penolakan tersebut. Para sahabat pada awalnya tidak memahami hukum dalam masalah ini, namun Abu Bakar terus mendebat mereka dan menjelaskan berbagai hujah disertai dalil-dalil yang kuat, hingga nampaklah kebenaran pandangannya setelah berkali-kali dilakukan pembahasan atas masalah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membukakan hati mereka sebagaimana telah membukakan hati Abu Bakar untuk bangkit memerangi kelompok orang-orang murtad. Tidak ada peristiwa yang lebih menunjukkan keluasan ilmunya tentang Al-Quran dan banyaknya hafalan hadisnya, selain apa yang ditunjukkannya di Sakifah Bani Saidah. Ketika dia berkhutbah, tidak ada satupun dari yang diturunkan pada kaum Ansar, atau yang pernah disebutkan oleh Rasulullah mengenai mereka, kecuali disebutkan juga oleh Abu Bakar di depan halayak. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadits darinya, di antaranya Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Ibnu Abbas, dan Hujaifah radhiyallahu anhu. Termasuk beberapa putra-putrinya, seperti Abdurrahman, Muhammad, dan Aisyah.
Bahkan sejumlah perawi dari kalangan tabi'in ikut meriwayatkan hadits darinya. Namun, meski memiliki keluasan ilmu, jumlah hadits Rasulullah yang diriwayatkan darinya hanyalah 142 hadits. Sebab Abu Bakar wafat sebelum hadis-hadis tersebar luas dan sebelum para tabi'in memiliki perhatian serius dalam mendengar, mencari, dan menghafal hadits. Di samping itu, Abu Bakar juga sempat disibukkan dengan upaya memerangi kaum murtadin dan meletakkan kaidah dasar untuk negara Islam. Belum lagi dia harus menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Semua itu membuatnya sulit untuk meluangkan waktu dalam berbagai majelis ilmu dan pengajarannya. 4. Penafsiran mimpi yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq terkenal pandai menafsirkan mimpi. Sehingga Muhammad bin Sirin mengatakan, Abu Bakar adalah orang yang paling pandai menafsirkan mimpi di kalangan umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, semalam saya bermimpi melihat segumpal awan meneteskan minyak samin dan madu. Kulihat orang-orang menadahkan tangannya ke arah awan tersebut. Ada yang mendapat banyak dan ada juga yang mendapat sedikit. Kemudian saya melihat seutas tali terjulur dari langit ke bumi. Saya melihat engkau memegang tali itu, lalu naik ke atas. Setelah itu ada yang turut memegang tali itu dan ikut naik mengikuti engkau. Laki-laki lain juga naik menyusul. Kemudian ada seorang lagi ikut naik, tetapi tali itu terputus. Setelah tali disambung maka dia naik terus ke atas." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah saya memohon kepada engkau agar mengizinkan saya untuk menafsirkan mimpi itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tafsirkanlah." Abu Bakar berkata, "Awan yang ada dalam mimpi itu adalah Islam. Sedangkan minyak samin dan madu yang menetes dari awan itu adalah Al-Quran yang manis dan lembut. Adapun yang ditada oleh orang-orang dalam mimpi itu adalah orang-orang yang mendapat pemahaman dari Al-Quran. Ada yang mendapat pemahaman yang banyak dan ada juga yang mendapat pemahaman yang sedikit. Sedangkan tali yang terulur dari langit adalah kebenaran yang engkau bawa dan engkau yakini wahai Rasulullah, hingga dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat engkau. Kemudian tali kebenaran itu pun diikuti oleh banyak orang lain, hingga dengannya dia pun mencapai derajat yang tinggi. Kemudian tali kebenaran itu diikuti oleh yang lain, tetapi tiba-tiba tali itu terputus. Maka ia pun berusaha untuk menyambung lagi, hingga tersambung, dan ia pun memperoleh derajat yang tinggi. Demi ayahku dan engkau wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apakah tafsir mimpiku benar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Abu Bakar, sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang salah." Abu Bakar berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, manakah yang benar dan manakah yang salah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu bersumpah dalam masalah tafsir mimpi ini." Kemudian